Sahabat, semua perjalanan hidup kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Yang perlu kita lakukan hanyalah berikhtiar, bertawakal, dan meridai setiap ketentuan Allah. Mari kita resapi bersama, karena dalam setiap takdir ada rahasia Allah yang penuh kasih sayang. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like bila engkau merasa terinspirasi, serta subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam renungan-renungan Islami berikutnya. Karena bisa jadi, satu pengingat kecil ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa hidup kita berjalan seperti ini? Apakah kebahagiaan yang kita rasa hari ini sudah tertulis jauh sebelum kita lahir? Apakah air mata yang menetes di malam sunyi juga telah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz? Ketika kita lahir menangis di pelukan ibu, apakah itu pun bagian dari skenario ilahi? Saat kita tumbuh, belajar, jatuh, dan bangkit, bukankah semuanya sudah ada dalam catatan takdirnya? Bagaimana dengan pertemuan kita dengan orang-orang tercinta? Atau perpisahan yang membuat dada terasa sesak? Apakah semua itu kebetulan? Ataukah ia bagian dari garis yang Allah sudah tetapkan? Dan kelak, ketika ajal menjemput, napas berhenti, dan dunia ditinggalkan, tidakkah itu pun sudah tertulis sejak awal penciptaan? Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang keliru, semuanya sudah tersusun indah dalam Lauhul Mahfuz. Lalu, sahabat, jika semua sudah tertulis, di manakah letak ikhtiar kita? Bagaimana peran doa, usaha, dan tawakal kita dalam perjalanan panjang ini? Mari kita renungi bersama agar hati semakin tenang, jiwa semakin lapang, dan iman semakin kokoh menghadapi setiap ketentuan Allah. Sahabat, hidup ini seringkali membuat kita bertanya-tanya. Mengapa ada orang yang hidupnya penuh kelapangan, sementara yang lain harus menempuh jalan sempit penuh ujian? Pertanyaan itu wajar muncul, sebab hati manusia ingin memahami rahasia di balik perjalanan hidup. Kita ingin tahu mengapa kita berada di sini, di titik ini, dengan segala cerita yang kita jalani. Namun, jauh sebelum kita hadir ke dunia, semua perjalanan itu sudah tertulis rapi dalam Lauhul Mahfuz. Sebuah kitab agung yang menjadi tempat tersimpannya seluruh catatan takdir Allah. Dari kapan kita lahir, siapa orang tua kita, hingga kapan kita menghembuskan napas terakhir, semuanya ada dalam catatannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang keliru. Bahkan, ketika kita menangis di malam hari, tersenyum di siang hari, atau jatuh dalam kegagalan, itu pun sudah ditulis dengan detail oleh Allah sejak awal. Inilah yang membuat kita sering termenung. Jika semua sudah tertulis, lalu apa peran kita? Apakah hidup ini hanya sekadar menjalani skenario? Islam mengajarkan bahwa meski takdir sudah tertulis, manusia tetap diberi ruang untuk berikhtiar. Usaha kita, doa kita, pilihan yang kita ambil, semua itu juga bagian dari ketentuan Allah. Karena itu, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap langkah kita adalah campuran antara takdir Allah dan ikhtiar kita sebagai hamba. Maka, ketika kita berusaha keras meraih sesuatu, lalu hasilnya berbeda dari harapan, itu bukanlah kegagalan. Itu hanyalah takdir Allah yang sedang mengajarkan kita makna yang lebih dalam. Begitu juga ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa banyak usaha, itu pun bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah bagian dari rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Hidup menjadi lebih indah jika kita melihatnya dari kacamata takdir. Tidak ada peristiwa sia-sia, tidak ada kebetulan yang kosong makna. Semua ada pelajaran, semua ada hikmah. Saat hati bisa menerima itu, jiwa akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, karena kita tahu Allah selalu punya alasan yang penuh cinta. Justru yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menyikapi takdir itu. Apakah kita ridha, sabar, dan bersyukur, ataukah kita memilih untuk mengeluh dan marah? Sebab sikap kitalah yang akan menentukan nilai kita di sisi Allah, bukan sekadar hasil dari takdir itu sendiri.
Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa pena telah diangkat dan tinta telah kering. Artinya, semua sudah tertulis dengan sempurna. Kita tinggal menjalani dengan penuh keimanan. Namun, beliau juga mengajarkan untuk berusaha sebaik-baiknya seakan-akan takdir belum ditulis. Disinilah letak keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Maka, tugas kita adalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Sebab, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, meskipun kita sendiri sering tidak mengerti jalan hidup yang kita tempuh. Dan ketika kita ridha, menerima takdir dengan lapang dada, saat itulah kita menemukan kedamaian yang sejati. Karena hakikatnya, takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia adalah tanda kasih sayang Allah yang mengatur setiap detik hidup kita dengan penuh cinta dan hikmah. Takdir dan Lauhul Mahfuz. Sahabat, ketika kita menatap kehidupan ini, seringkali hati kita berbisik. Apakah semua yang terjadi hanyalah kebetulan? Ataukah ia memang sudah tersusun dalam catatan takdir yang tak bisa diganggu-gugat? Islam menjawab pertanyaan itu dengan indah. Semua perjalanan hidup, dari awal hingga akhir, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sebuah kitab agung yang menyimpan rahasia seluruh semesta. Setiap detik yang kita jalani, dari napas pertama hingga napas terakhir, sudah tersusun rapi dalam ketetapan Allah. Bahkan, daun yang gugur dari pohon pun tidak luput dari catatannya. Namun, mengetahui semua sudah tertulis bukanlah untuk membuat kita pasrah tanpa daya. Justru, ia hadir agar hati kita merasa tenang, bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah, bukan dalam kekacauan. Ketika kita gagal, kita tahu itu bukan karena Allah membenci kita. Dan ketika kita berhasil, itu pun bukan semata karena hebatnya usaha kita. Semua adalah takdir yang berjalan sesuai dengan hikmahnya. Betapa indah jika kita mampu melihat kehidupan ini seperti membaca sebuah buku. Kita mungkin belum sampai ke halaman akhir, tapi penulis buku itu, Allah, sudah menyiapkan alur cerita terbaik bagi kita. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali sudah tertulis sebelum ia terjadi. Ayat ini adalah penghiburan sekaligus pengingat bahwa tidak ada yang keluar dari genggamannya. Maka, rasa takut berlebihan terhadap masa depan sesungguhnya tidak perlu ada. Sebab masa depan itu bukan di tangan kita, melainkan sudah diatur oleh Allah sejak dulu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani peran kita dengan penuh iman, berusaha, berdoa, lalu menerima hasilnya dengan hati lapang. Pada titik ini, kita memahami bahwa Lauhul Mahfuz bukan sekadar catatan kaku. Ia adalah tanda kasih sayang Allah yang menyiapkan segalanya agar kita berjalan sesuai jalan yang seharusnya. Seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, pernah berkata, "Takdir Allah itu ibarat samudera luas. Siapa yang mencoba menguasainya dengan akal semata akan tenggelam, tetapi siapa yang menyerahkannya dengan hati, ia akan terapung tenang di atasnya." Ungkapan ini begitu dalam. Artinya, jika kita sibuk ingin tahu semua rahasia takdir, kita akan lelah dan tersesat. Tapi jika kita ridha, hati kita akan terapung dengan damai, meski ombak ujian datang silih berganti. Imam Al-Ghazali ingin mengajarkan bahwa takdir bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan untuk dijalani dengan penuh keyakinan. Seperti seorang musafir yang yakin jalan menuju rumahnya, meski ia belum sampai. Maka, rahasia Lauhul Mahfuz bukan untuk membuat kita ragu, melainkan untuk mengajarkan kita betapa Allah Maha mengatur dan betapa kecilnya kita tanpa bimbingannya. Jika hati bisa memahami ini, maka setiap peristiwa, bahagia maupun sedih, akan menjadi undangan untuk lebih dekat dengan Allah, bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan menujunya. Ikhtiar dalam takdir. Sahabat, setelah kita memahami bahwa semua perjalanan hidup sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, muncul pertanyaan lain. Kalau begitu, apakah usaha kita masih berarti? Islam menjawab dengan tegas, iya, ikhtiar tetap wajib. Takdir Allah tidak pernah meniadakan usaha manusia. Justru usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Bayangkan seorang petani, ia tahu rezeki ada di tangan Allah,
tetapi ia tetap mengolah tanah, menabur benih, dan menyiraminya dengan penuh kesungguhan. Inilah gambaran ikhtiar yang menyatu dengan tawakal. Sebab, meski hasil panen sudah tertulis, Allah mengajarkan kita untuk menempuh jalan usaha. Inilah yang membuat hidup manusia penuh makna. Kita berperan aktif dalam rangkaian takdir. Nabi sendiri pernah menasihati seorang sahabat yang tidak mengikat untanya dengan berkata, "Ikatlah dulu, baru bertawakal." Artinya, tawakal tanpa ikhtiar adalah keliru. Maka, sahabat, jangan sampai kita salah paham. Menyerah sebelum berusaha bukanlah tanda iman, melainkan kelemahan. Sedangkan berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, itulah iman yang sejati. Kadang kita berpikir, mengapa harus berusaha kalau akhirnya semua sudah ditentukan? Pertanyaan ini muncul karena kita lupa bahwa ikhtiar adalah bagian dari ketentuan Allah juga. Allah ingin kita belajar sabar dalam usaha, belajar ikhlas dalam hasil, dan belajar ridha dalam penerimaan. Semua itu tidak akan kita temukan jika hanya duduk pasrah tanpa bergerak. Disinilah kita belajar bahwa ikhtiar bukan sekadar mencari hasil, tapi juga sarana untuk mendidik jiwa. Dalam setiap langkah usaha ada tarbiyah Allah yang sedang membentuk hati kita. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal dengan cintanya kepada Allah, pernah berpesan, "Aku tidak beribadah karena takut neraka, dan tidak pula karena mengharap surga. Aku beribadah semata karena cinta kepada Allah." Pesan Rabi'ah ini mengajarkan bahwa ikhtiar seorang hamba tidak hanya demi dunia atau bahkan demi pahala semata. Ikhtiar tertinggi adalah ikhtiar yang didorong oleh cinta kepada Allah. Jika cinta yang menjadi pendorong, maka usaha kita tidak lagi terasa beban. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap kesulitan menjadi pengingat, dan setiap hasil, apapun bentuknya, akan diterima dengan lapang dada. Cinta membuat kita berusaha tanpa hitung-hitungan dengan Allah. Kita bekerja bukan sekadar untuk rezeki, tapi untuk menunjukkan kesungguhan bahwa kita ingin mendekat kepadanya. Inilah rahasia yang sering dilupakan. Ikhtiar sejati bukan hanya soal bekerja keras, melainkan bekerja dengan hati yang penuh cinta kepada Sang Penulis takdir. Dengan begitu, sahabat, ikhtiar kita tidak lagi menjadi sekadar jalan mencari hasil, tetapi juga jalan menuju Allah, dan inilah yang menjadikan hidup terasa indah meski penuh ujian. Tawakal setelah ikhtiar. Sahabat, setelah kita berikhtiar, ada satu kunci penting yang diajarkan Islam agar hati kita tidak terjebak dalam rasa kecewa maupun sombong. Itulah tawakal. Tawakal bukan berarti kita berhenti berusaha, melainkan meletakkan hasil usaha sepenuhnya kepada Allah. Kita berjuang dengan segenap tenaga, lalu menyerahkan keputusan akhir kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Thalaq 3. Ayat ini menegaskan bahwa tawakal adalah jaminan ketenangan. Sebab, betapapun hebatnya perhitungan kita, betapapun kerasnya usaha kita, hasilnya tetap berada dalam genggaman Allah. Tawakal membuat hati berhenti gelisah terhadap hal yang di luar kendali kita. Seringkali kita merasa resah ketika hasil tidak sesuai dengan harapan. Padahal, disitulah Allah sedang mengajarkan makna tawakal yang sejati, menerima bahwa keputusannya selalu lebih baik daripada rencana kita. Tawakal juga menjaga kita dari kesombongan. Saat berhasil, kita tidak merasa semua itu karena kehebatan kita. Kita sadar, tanpa izin Allah, tidak mungkin usaha itu membuahkan hasil. Dengan tawakal, kita tidak mudah hancur ketika gagal, dan tidak mudah tinggi hati ketika berhasil. Tawakal menyeimbangkan hati agar tetap stabil dalam suka maupun duka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar dan sufi terkemuka, pernah berkata, "Seorang hamba sejati adalah yang tidak lagi mengandalkan dirinya, melainkan menyerahkan semua urusannya kepada Allah, karena ia tahu dirinya hanyalah makhluk yang lemah." Ucapan beliau menunjukkan bahwa tawakal bukan sekadar sikap pasrah, melainkan kesadaran mendalam bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Kita hanya bisa berjalan sejauh Allah mengizinkan. Beliau juga menjelaskan bahwa tawakal adalah ketika hati tidak lagi bergantung pada sebab,
melainkan kepada musabbib al-asbab, Allah yang menciptakan sebab itu sendiri. Kita berusaha, iya, tetapi hati tetap terpaut kepada Allah. Jika kita bergantung pada pekerjaan, harta, atau manusia lain, kita akan mudah kecewa. Namun jika hati bergantung kepada Allah, kita akan selalu tenang, karena kita tahu tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Tawakal, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah jalan menuju kebebasan hati. Bebas dari ketakutan, bebas dari kegelisahan, bebas dari rasa kehilangan, karena semua sudah kita titipkan kepada Allah. Inilah keindahan tawakal. Ia menjadikan hati ringan. Kita berjalan di jalan hidup yang penuh liku, tapi hati kita seperti orang yang membawa beban ringan karena tahu ada Allah yang memikul sisanya. Maka sahabat, mari kita belajar bertawakal dengan sepenuh hati. Jangan hanya mengucapkannya di lisan, tetapi benar-benar meyakini bahwa Allah lah sebaik-baik penjaga dan pengatur kehidupan kita. Dengan tawakal, hidup tidak lagi menakutkan. Setiap kegagalan terasa sebagai pelajaran, setiap keberhasilan terasa sebagai hadiah, dan setiap detik kehidupan menjadi bukti bahwa Allah selalu ada untuk kita. Ridha terhadap takdir. Sahabat, setelah ikhtiar dan tawakal, ada satu tingkat yang lebih tinggi yang menjadi dambaan para pencinta Allah. Itulah ridha. Ridha berarti hati yang lapang dalam menerima takdir, apapun bentuknya. Tidak hanya sabar dalam kesulitan, tapi juga tenang dalam menerima keputusan Allah. Meski berbeda dari harapan, ridha bukan sekadar menerima dengan terpaksa. Ia adalah penerimaan yang penuh kesadaran bahwa Allah selalu memilih yang terbaik untuk hambanya. Banyak orang bisa bersabar, tapi tidak semua bisa ridha. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, sementara ridha adalah menerimanya dengan hati yang bahagia. Ridha membuat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, pasti ada kebaikan Allah di balik semua ini. Rasulullah mengajarkan bahwa ridha terhadap takdir adalah jalan menuju ketenangan hidup, sebab orang yang ridha tidak pernah kehilangan harapan, meski dunia tampak menutup pintu untuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, ridha itu terasa ketika kita bisa tersenyum meski doa kita belum terkabul, atau ketika kita tetap bersyukur meski rezeki datang tidak sesuai rencana. Dengan ridha, kita belajar melihat kehidupan bukan dari kacamata keinginan kita, tapi dari kacamata kebijaksanaan Allah. Ibnu Athaillah al-Iskandari dalam Al-Hikam berkata, istirahatkan dirimu dari pengaturan, karena apa yang diatur Allah untukmu lebih baik daripada apa yang kau atur untuk dirimu sendiri. Kata-kata ini bagaikan cahaya. Betapa sering kita gelisah karena sibuk mengatur hidup sesuai keinginan kita, padahal Allah sudah menyiapkan jalan yang lebih baik. Menurut Ibnu Athaillah, ridha lahir dari keyakinan bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Kadang kita menginginkan sesuatu yang ternyata membahayakan jiwa kita, sementara Allah menahannya agar kita selamat. Ridha juga berarti melepaskan kendali palsu yang selama ini kita genggam. Kita sadar, kendali sejati bukan di tangan kita, melainkan di tangan Allah yang maha bijaksana. Hati yang ridha akan menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ia tenang dalam kesulitan dan tidak berlebihan dalam kebahagiaan. Karena itu sahabat, marilah kita belajar ridha. Sebab dengan ridha, hidup ini bukan lagi tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Ridha menjadikan kita hamba yang bebas, bebas dari penyesalan masa lalu, bebas dari kecemasan masa depan, dan damai dalam pelukan takdir Allah hari ini. Hikmah di balik takdir yang pahit. Sahabat, hidup tidak selalu memberi kita bunga yang harum. Kadang ia justru memberi duri yang menusuk, luka yang perih, dan jalan terjal yang membuat langkah terasa berat. Kita sering bertanya, mengapa Allah memberi ujian seberat ini? Bukankah doa-doa sudah kupanjatkan? Bukankah usaha sudah kulakukan? Pertanyaan itu wajar, namun sesungguhnya di balik setiap pahitnya takdir, ada hikmah yang Allah sembunyikan sebagai hadiah untuk jiwa yang bersabar. Seperti obat yang pahit di lidah namun menyembuhkan tubuh, begitu pula takdir yang pahit bisa menyembuhkan hati dari penyakit dunia. Allah tidak pernah memberi sesuatu tanpa tujuan. Jika Dia memberi luka,
itu karena ada pelajaran yang hanya bisa kita pelajari melalui rasa sakit. Takdir pahit sering kali menjadi jalan terbaik untuk membuat kita kembali sujud, kembali menangis, kembali merendah di hadapan Allah. Saat hati kita hancur, justru di sanalah cahaya Allah paling mudah masuk. Karena hati yang retak lebih mudah menerima cahaya ketuhanan daripada hati yang keras. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu." Kalimat ini sederhana, tapi dalam maknanya. Rumi ingin mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan pintu. Luka bukanlah musibah semata, tapi jembatan agar hati kita lebih dekat dengan Allah. Ia juga menegaskan bahwa setiap rasa sakit adalah guru yang mengajarkan makna yang tidak bisa didapat dari kesenangan. Karena hanya dengan kehilangan kita tahu arti memiliki, dan hanya dengan derita kita belajar makna sabar. Jika kita mampu melihat ujian dari kacamata ini, maka takdir yang pahit tidak lagi terasa menakutkan. Ia justru menjadi tanda bahwa Allah sedang menguatkan kita. Pahitnya hidup bisa membuat kita menangis, tapi tangisan itu adalah air yang menyuburkan iman. Dari air mata itu tumbuh benih keikhlasan dan ketabahan. Maka, sahabat, jangan buru-buru menolak takdir yang pahit. Bisa jadi ia adalah surat cinta dari Allah yang dibungkus dengan kesulitan. Bukankah bunga mawar pun tumbuh bersama durinya? Begitu pula kebahagiaan sejati sering lahir dari ujian yang berat. Dan ketika kita mampu merangkul pahitnya takdir dengan sabar, ridha, dan syukur, barulah kita memahami bahwa takdir pahit sebenarnya hanyalah jalan menuju manisnya kedekatan dengan Allah. Ridha, puncak keindahan iman. Sahabat, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering terasa berat, namun sejatinya adalah puncak dari keindahan iman. Ridha terhadap takdir Allah. Ridha bukan hanya sekadar menerima dengan terpaksa, bukan pula sekadar pasrah karena tidak ada pilihan lain. Ridha adalah sikap hati yang lapang, yang melihat setiap ketentuan Allah sebagai kebaikan, meskipun mata manusia sulit memahaminya. Banyak orang bisa bersabar, tapi tidak semua mampu ridha. Karena sabar masih menyimpan rasa sakit yang ditahan, sedangkan ridha sudah melampaui rasa sakit itu. Ia adalah kepasrahan yang penuh cinta, keyakinan bahwa apapun yang Allah tentukan adalah hadiah, meski dibungkus dalam balutan ujian. Ridha tidak hadir begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang iman, dari hati yang terasah dengan doa, zikir, dan tafakur. Ia tumbuh saat kita mulai melihat dunia bukan lagi sebagai tujuan, melainkan sekadar jalan menuju Allah. Dari sana, kita belajar menerima bahwa tak ada satupun takdir yang datang tanpa makna. Salah satu tanda ridha adalah hilangnya kegelisahan yang berlebihan ketika ujian datang. Kita mungkin tetap merasakan sedih, namun hati tidak lagi memberontak. Air mata boleh jatuh, tapi di baliknya ada senyum keikhlasan yang berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Pernahkah kita mendengar kisah orang-orang yang kehilangan segalanya, namun justru wajah mereka dipenuhi ketenangan? Rahasianya ada pada ridha. Sebab ridha bukan tentang keadaan luar, melainkan tentang kondisi batin. Saat hati telah ridha, dunia boleh saja runtuh, tapi jiwa tetap berdiri tegak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah keberuntungan yang agung. Quran Surat Al-Maidah 119. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ridha bukan hanya kewajiban hamba, tetapi juga balasan Allah. Bayangkan betapa indahnya saat Allah ridha kepada kita dan kita ridha dengannya. Dalam kehidupan modern, ridha seringkali diuji ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Saat melihat orang lain lebih kaya, lebih sehat, atau lebih berhasil, hati mulai bertanya, mengapa bukan aku? Disinilah ridha hadir sebagai jawaban. Karena apa yang Allah pilihkan untukku, itulah yang terbaik untukku. Ridha bukan berarti berhenti berusaha, justru sebaliknya, ridha memberi energi untuk terus melangkah tanpa mengeluh. Orang yang ridha bekerja dengan sungguh-sungguh, namun jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia tidak kecewa. Sebab ia yakin hasil terbaik adalah apa yang Allah tetapkan.
Bayangkan seorang petani yang menanam dengan penuh kerja keras, namun hujan tidak turun sesuai harapan. Orang yang tidak ridha akan marah, kecewa, bahkan putus asa. Tapi petani yang ridha akan berkata, "Aku sudah berusaha, selebihnya aku serahkan kepada Allah." Jika panen gagal, mungkin ada kebaikan yang Allah siapkan di baliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Ridha itu adalah meninggalkan pilihanmu dan menerima pilihan Allah untukmu." Kalimat sederhana ini syarat makna. Ridha berarti berhenti memaksakan kehendak dan mulai meyakini bahwa kehendak Allah jauh lebih sempurna. Kalau kita renungi, sebenarnya banyak hal yang dulu kita sesali, ternyata kini kita syukuri. Ada doa-doa yang dulu tidak terkabul, tapi kini kita sadar bahwa itulah penyelamat kita. Inilah ridha, menemukan hikmah Allah meski butuh waktu untuk memahaminya. Ridha juga membuat kita lebih ringan dalam menjalani hidup. Tanpa ridha, kita akan terus membawa beban pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi dengan ridha, kita belajar melepaskan, menyerahkan, dan beristirahat di pangkuan takdir Allah. Lihatlah bagaimana para nabi mengajarkan ridha. Nabi Ayub alaihissalam ridha dengan penyakit yang bertahun-tahun menimpanya, hingga ia justru dipuji Allah sebagai hamba yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam ridha ketika diperintahkan menyembelih anaknya, hingga Allah mengganti dengan kambing sebagai bukti cinta. Ridha bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Orang yang ridha tidak mudah dihancurkan oleh keadaan. Ia bisa kehilangan dunia, tapi tidak pernah kehilangan Allah. Itulah sebabnya ridha disebut sebagai surga sebelum surga. Maka sahabat, mari kita belajar ridha, bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti menuntut Allah mengikuti kemauan kita. Sebaliknya, kita serahkan hati ini untuk mengikuti kehendak-Nya. Karena pada akhirnya, ridha adalah jalan menuju ketenangan sejati dan keberuntungan abadi. Sahabat, pada akhirnya, perjalanan panjang tentang takdir, ikhtiar, tawakal, dan ridha ini membawa kita pada satu titik kesadaran. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak kita mampu mengatur, melainkan seberapa dalam kita mampu menyerahkan diri pada Allah. Sejak sebelum lahir, kita sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nama kita, rezeki kita, pertemuan, perpisahan, suka dan duka, bahkan napas terakhir kita, semuanya sudah tertata rapi dalam catatan Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar. Kita sering berusaha keras mengendalikan hidup, namun justru disitulah letak kegelisahan kita. Karena semakin kita ingin mengatur segalanya, semakin terasa betapa lemahnya kita. Hanya saat kita menyerahkan kendali itu kepada Allah, hati mulai menemukan ketenangan. Ikhtiar tetap penting sebab ia adalah bagian dari ketaatan. Tawakal menjadi jembatan agar ikhtiar tidak membuat kita sombong. Dan ridha adalah puncaknya saat kita menerima apapun yang Allah tetapkan dengan lapang dada. Bukankah indah bila hati kita mampu berkata dalam setiap keadaan, "Ya Allah, aku menerima takdir-Mu. Jika ini kebaikan, aku syukuri. Jika ini ujian, aku hadapi. Karena aku tahu, Engkau tidak pernah salah memilih untukku." Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, "Istirahatkan dirimu dari urusan dunia, karena apa yang sudah ditentukan untukmu tidak akan diambil oleh selainmu." Kalimat ini seakan menenangkan setiap keresahan kita, bahwa apa yang memang untuk kita pasti akan datang, dan yang bukan untuk kita, sekuat apapun kita mengejarnya, tidak akan menjadi milik kita. Maka, jangan biarkan diri ini terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kegelisahan masa depan. Hidup ada di detik ini, di mana kita memilih untuk percaya bahwa Allah sedang menulis cerita terbaik untuk kita. Ketenangan tidak datang dari berlalunya masalah, melainkan dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Bahkan di titik paling gelap, cahayanya tetap ada, menuntun kita keluar dari kerumitan menuju jalan yang terang. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya bersabar, tapi juga ridha. Tidak hanya berikhtiar, tapi juga bertawakal. Dan tidak hanya hidup di dunia, tapi juga berjalan menuju akhirat dengan hati yang tenang. Sahabat, mari kita pulang ke hati yang damai. Karena disitulah Allah bersemayam dengan segala cintanya.
biarkan jiwa ini beristirahat dalam pelukan takdirnya, sebab di sana kita akan menemukan surga sebelum surga. Maka, jika hari ini engkau merasa berat, ingatlah, setiap detik sudah Allah atur dengan cinta. Jika hari ini engkau merasa kehilangan, percayalah, Allah sedang membersihkan jalanmu menuju sesuatu yang lebih baik. Takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia adalah tanda kasih sayang Allah yang ingin membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan hanya dengan iman, kita bisa melihat keindahan di balik setiap ujian. Hidup ini singkat, sahabat. Dari lahir hingga ajal hanyalah sekejap. Maka jangan habiskan waktu dengan menolak takdir, karena takdir adalah jalan yang sedang membawa kita pulang kepadanya. Biarlah doa menjadi teman setia, zikir menjadi pelipur lara, dan ridha menjadi pakaian hati. Dengan begitu, kita bisa berjalan lebih ringan di jalan yang penuh misteri ini. Akhirnya, mari kita sudahi renungan ini dengan keyakinan. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada hidup yang keliru. Semua sudah Allah tulis dengan sempurna, dan tugas kita hanyalah menerima dengan cinta, karena disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi panjang tentang takdir, ikhtiar, tawakal, dan ridha, mari kita tundukkan hati kita sejenak. Karena pada akhirnya, semua ilmu akan sia-sia bila tidak kita ikat dengan doa. Doa adalah jembatan antara kelemahan kita dengan kekuatan Allah. Doa adalah tempat kita mengadukan segala keresahan, sekaligus wadah untuk menyampaikan rasa syukur. Mari, dengan hati yang penuh harap, kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang telah menulis seluruh perjalanan hidup kita di Lauhul Mahfuz dengan penuh kasih sayang. Kita memohon agar diberi hati yang sabar, lapang dada untuk ridha, dan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalannya. Sahabat, mari kita satukan niat, mari kita rendahkan suara, mari kita ikhlaskan doa ini untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang maha mengatur setiap takdir, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap dan penuh kelemahan. Kami percaya bahwa setiap detik hidup kami sudah Engkau tulis rapi dalam Lauhul Mahfuz. Namun seringkali hati kami masih gelisah, masih ragu, masih bertanya-tanya. Ya Rabb, kuatkanlah iman kami agar mampu ridha terhadap setiap ketentuan-Mu. Ajari kami bersabar ketika ujian datang, ajari kami bersyukur ketika nikmat Engkau limpahkan, dan ajari kami bertawakal setelah kami berusaha sekuat tenaga. Ya Allah, jadikan hati kami tenang dalam pelukan takdir-Mu. Jangan biarkan kami putus asa saat gagal, jangan biarkan kami sombong saat berhasil. Jadikan kami hamba yang selalu merendah, selalu ingat, dan selalu kembali kepadamu dalam keadaan cinta. Ya Rabb, jika hati kami masih berat menerima takdir, lapangkanlah. Jika langkah kami goyah, teguhkanlah. Dan jika jiwa kami lelah, hiburlah dengan cahaya-Mu. Akhirnya, ya Allah, kami memohon agar Engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah dan pertemukan kami kembali di surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat atas waktu dan hati yang Engkau luangkan untuk bersama-sama merenungi takdir, ikhtiar, tawakal, dan ridha ini. Semoga setiap kata yang terdengar tadi bukan hanya singgah di telinga, tapi juga menetap di hati, lalu berbuah dalam amal. Terima kasih karena Engkau telah membersamai perjalanan renungan ini dengan sabar hingga akhir. Semoga Allah menjadikan langkah kita selalu dalam bimbingannya, dan semoga kebersamaan kita dalam ilmu menjadi jalan menuju ridha-Nya. Mari terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menguatkan dalam kesabaran, dan saling menuntun menuju cinta Allah yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.